Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi. Hari ini berapa hari nggak ketemu ya? 3 hari ya? 3 hari ya? 3 hari ya? Ini kok tiba-tiba banyak yang baru. Ini siapa ini? Ini Bantul, Masya Allah. Semua pada maskeran ya, nggak kelihatan ya. Ini Mbak Putri, ini Luki ini ya. Ini Dila, Ena. Wiwit yang Ena mana? Oh, nah nggak ada ya. Itu Wiwit, Luki, Dila. Di sana Yuti. Yuti ini Misna di. Masya Allah, luar biasa sekali. Kamu jauh-jauh dari Purworejo, nanti tidur mana? Tempat Bude. Masya Allah. Ini Vea dari Bantul. Outlet Bantul juga. Outlet Bantul. Ini Vea. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Kita sudah mulai antar provinsi ya hari ini. Adik-adikku yang saya sayangi, yang saya cintai, ada hal hebat ya yang ingin saya sampaikan. Ini adalah ilmu dari guru saya, Ustadz Farid Triwidodo, dan ilmu ini hebat sekali ya, hebat sekali. Ini saya catat sampai kata-katanya ya, sampai kata-katanya. Ini terus terang saya ini sepertinya 3 hari ini gitu ya, 3 hari ini terus tadi itu kok wahyu nggak turun-turun. Jadi nyampein kitab aja ya. Ini serius, itu saya kehilangan momen 3 hari kemarin. Saya tinggal ke Malang kemarin, tiba-tiba aja hari ini itu ngeblank. Ini mau nyampein apa ya gitu. Biasanya saya wolak-walik itu langsung ketemu gitu ya. Hari ini bismillah, ini adalah judul yang hebat, dicatat ya. 3 hal fundamental yang harus kita jaga dan tumbuhkan. Adik-adikku yang saya sayangi, yang saya cintai, ada 3 hal di mana 3 hal ini itu ada di dalam diri adik-adik masing-masing dan nggak bisa diganggu, nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu. Jadi sesungguhnya kalau 3 hal ini gitu ya, 3 hal ini itu bisa Anda jagain gitu ya, tanpa terpengaruh dengan orang lain, Anda akan menjadi orang hebat. Yang pertama itu adalah sikap, semangat, dan keyakinan gitu ya. Sikap, semangat, dan keyakinan gitu. Nah, sikap, semangat, dan yakin gitu ya. Sikap, semangat, dan yakin ini harus teman-teman miliki. Harus teman-teman miliki dalam diri teman-teman. Orang yang sudah membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu akan unlimited keyakinannya itu. Tapi bagi teman-teman adik-adik yang belum membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, terkadang adik-adik itu yakin, nggak yakin, yakin aja, yakin kecil gitu ya. Nah ini yang bahaya gitu. Nih siapa tadi? Vea yang Purworejo siapa? Misna. Nah, Misna ini nanti ya. Miss, daripada kamu itu ya dikasih challenge sama Bu Yani itu ya. Itu aduh nggak yakin, aduh nggak iso nggak ya gitu. Yakin aja gitu. Siap yakin gitu. Nah, karena apa? Karena ketika orang gitu ya itu menantang challenge, menantang dirinya sendiri itu ya, menantang dirinya sendiri itu, dia akan bertumbuh, akan growing itu ya. Ini maka
sikap semangat dan yakin gitu ya, keyakinan yang besar gitu ya, giroh semangat gitu ya. Ini dibutuhkan oleh setiap pejuang-pejuang yang ada, setiap manusia-manusia yang ada itu butuh yakin. Gini aja deh, emang kalau Anda dikasih challenge gitu ya, dikasih challenge terus Anda tidak berhasil, apakah Anda akan menjadi salah? No. Yang menjadikan Anda salah itu adalah ketika Anda dikasih challenge, Anda tidak bergerak. Maka semua challenge itu hebat, semua challenge itu bagus, semua challenge itu membuat diri Anda bertumbuh. Yang membuat Anda tidak bertumbuh itu adalah Anda diam tanpa challenge, tanpa tantangan. Maka teman-teman akan menjadi hebat itu kalau ada challenge itu. Nah, maka di IMI Group ini ya, IMI Group ini semua itu harus memiliki challenge, semua harus memiliki tantangan. Semua orang yang ada di sini itu akan bertumbuh dengan dirinya masing-masing dengan challenge. Kalau tanpa challenge, maka Anda tidak akan bertumbuh. Pak, tapi kalau saya tidak bisa menerima challenge itu, kalau saya tidak berhasil melakukan challenge itu, yang penting itu bukan Anda berhasil atau tidak. Yang terpenting itu Anda melakukan untuk menuju challenge itu. Catat baik-baik itu. Yang penting itu bukan Anda berhasil melakukan challenge itu atau tidak, tapi yang paling penting adalah Anda bergerak maju untuk menyelesaikan challenge itu. Selama Anda yakin, selama Anda punya keyakinan, maka challenge itu esok hari atau kapanpun pasti akan terjadi, pasti akan terwujud gitu. Yang paling penting itu bukan Anda bisa, tapi lakuin dulu itu. Nah, sikap yakin ini adalah fundamental pertama. Kalau semangatnya hilang gitu ya, yakinnya hilang, itu harus segera diisi, teman-teman. Nah, gimana cara ngisi semangat dan keyakinan yang hilang? Itu adalah dengan ketemu orang-orang yang lebih hebat daripada Anda. Berdiskusi dengan orang-orang besar, berdiskusi dengan orang-orang yang hebat dan sevibrasi yang lebih hebat. Itu segera dicas. Kalau lo banyak hal yang tidak bisa dikerjakan, maka ketika semangat Anda, keyakinan Anda turun, itu akan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Maka kalau lemas harus segera dicas. Itu ya. Pernah nggak sih Anda merasakan itu ya, Anda itu ketarik, kesedot karena berkumpul dengan orang-orang yang lemes, orang-orang yang nyebelin gitu ya. Orang lemes itu orang yang nyebelin. Karena apa? Ini tulisan nih, awor orang lemes itu nular. Ya, hati-hati nih ya, hati-hati banget nih. Siapa tadi? Ella. Wi. Nah, Wi, hati-hati Wi ya. Ya, diri Anda nggak boleh lemas dan jangan kumpul sama orang yang lemas, gitu ya. Cari orang yang lingkungannya penuh cita-cita, penuh gairah. Maka Rasulullah itu paling jago memberi energi positif. Maka Bu Yani sebagai pimpinan itu harus energi yang dikeluarkan adalah energi positif, Bu. Itu. Jangan sampai ngeheng, ya. Nih. Nah, Lucky, ini Luke kumpulnya sama orang-orang yang berenergi positif. Pasti kamu tahu lah itu. Siapa yang energinya positif dan energinya negatif gitu. Itu. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, 3 hal fundamental yang harus kita jaga dan tumbuhkan. Yang kedua adalah kenali jati diri Anda sebagai hamba dan sebagai pejuang. Ini yang kedua. Yang kedua nih.
Yang kedua adalah kenali jati diri Anda sebagai hamba dan sebagai pejuang. Catetin. Sebagai hamba itu taat. Maka kenapa gitu ya? Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang bagian pertama itu adalah penyembahan, ketaatan, penyembahan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, itu ya. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya, nah ini ayat sampai Maliki Yaumiddin ini adalah ayat penyembahan nih, ayat ketaatan kita sebagai manusia yang taat kepada Tuhannya. Kemudian ayat selanjutnya ini adalah ayat perantara antara ayat penyembahan dan ayat meminta. Iya karena budu wa iya karena stain ya. Tempatku memohon apa Mas? Tempatku memohon dan meminta. Tempatku memohon dan meminta. Nah ini adalah ayat perantara. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah permintaan kita kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat dan Kau murkai. Nah, sebagai hamba itu minta tolongnya kepada pencipta. Ini saya tulis di situ. Sebagai hamba itu minta tolongnya kepada pencipta. Nggak boleh mengadu kepada manusia. Karena orang yang mengadu kesulitan, yang diadukan juga cerita kesulitan. Nah ini yang nggak disadari ini. Iya nggak? Orang yang iya nggak sih? Iya nggak? Yang ngadu, kalau yang ngadu kesulitan itu mesti opo meneh aku yang ini. Iya nggak sih? Benar nggak? Ini ya, ini saya tulis 2019 ini. Kan? Maka karena orang yang mengadu kesulitan, yang diadukan juga cerita kesulitan gitu. Lemes sama-sama lemes gitu ya. Wah, kesel tenan ya aku. Aku ya. Ya enggak sih? Itu. Maka teman-teman ini luar biasa sekali, bisa dicatat ya. Mengadu ke Allah nih. Mengadu ke Allah itu ya. Ini mengadu ke Allah gitu. Maka ada 3 sholat yang luar biasa sekali gitu ya. 3 sholat yang luar biasa sekali. Dan saya itu Mas Yudi, kemarin tuh dari Malang itu introspeksi gitu. Masya Allah, saya kok kehilangan makna ya sholat malam ya. Karena apa itu? Yang pertama itu sholat tarawih itu kan 4-4-3 ya. Saya itu belum belajar ternyata. Belum belajar makna sholat tarawih itu. Karena saya kan biasanya 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat tobat, 2 rakaat sholat hajat ya, 3 rakaat sholat witir. Nah itu saya kehilangan makna. Kok nggak kerasa ya gitu. Ternyata isinya nggak ada gitu. Jadi Masya Allah, saya di rest area itu mampir masjid gitu ya. Sholat tarawih, sholat ini mulai tak ubah makna-maknanya itu akhirnya keisi itu kemarin. Nah ini maka teman-teman ada 3 sholat yang bagi saya itu luar biasa sekali. Itu adalah 2 rakaat sholat tahajud, itu bagi saya makna penyembahan gitu ya, penyembahan kepada Allah itu. Kemudian 2 rakaat sholat tobat, setelah kita menyembah kita membersihkan hati, selalu bersuci hatinya, disucikan. Baru kemudian 2 rakaat sholat hajat, 2 rakaat sholat hajat, meminta apa yang kita hajatkan. Nah 3 sholat ini bagi saya mendapatkan makna tersendiri bagi saya gitu ya. Nah itu bagi teman-teman silahkan untuk dijalankan. Kita latihan bareng-bareng. Sahabat nggak pernah mengadukan kesulitan. Semua yang kesulitan itu dia punya Tuhan gitu ya. Dia punya Tuhan, diadukan ke Tuhan. Apapun, sampai nggak punya baju, ngadunya ke Allah. Sahabat Rasul itu ya, sampai nggak punya baju itu ngadunya ke Allah ya.
Nah, teman-teman, sebagai pejuang, bahwa hidup ini perjuangan, memang berjuang semua, berjuang, maka hidup ini harus sadar kita berjuang. Itu. Hidup ini harus sadar kita berjuang. Cuma kita sadar jati diri kita memang seorang pejuang. Jati diri ini adalah seorang pejuang. Jadi ketika kita sebagai manusia yang taat tadi ya, fundamentalnya sebagai hamba, maka sebagai hamba adalah hamba yang taat. Maka kesulitan-kesulitan itu diadukannya ke atas, itu bukan ke samping dengan teman. Itu konsepnya ya. Kemudian untuk perjuangan, untuk semangat itu maka bawa ke samping, bawa orang-orang ke samping bahwa kita ini perjuangan. Nah, ini fundamental yang kedua. Nah, ini yang perlu dicatat teman-teman. Hidup ini nggak ada pensiun. Hidup ini berjuang. Tidak ada istilah pensiun atau berhenti. Ini yang harus dicatat. Catat besar-besar. Dan perhatikan omongan ini ya. Omongan guru saya, dan perhatikan. Coba amati Bapak Ibu semua. Orang yang memutuskan dirinya pensiun, apa yang terjadi? Kondisi kesehatannya menurun, ya betul? Ada sudah melihat kondisi kesehatannya menurun. Kenapa? Karena pikirannya berhenti. Yang paling berbahaya di dalam hidup ini adalah ketika pikiran kita berhenti, tidak memiliki ambisi. Itu bahaya banget. Kalau pikiran kita itu masih punya ambisi, maka kesehatan tubuh kita, gairah kita itu selalu tumbuh. Tapi kalau pikiran kita itu sudah nggak punya ambisi, sudah. Wes, itu. Maka definisi husnul khotimah itu ya adalah ketika meninggal dan sedang memperjuangkan ambisinya untuk menegakkan untuk membangun mega project akhirat. Itu definisi husnul khotimah. Nah, kemudian yang ketiga itu ya. Yang ketiga, 3 hal fundamental yang harus kita jaga dan kita tumbuhkan adalah lahirkan legasi dalam hidup. Lahirkan warisan dalam hidup. Teman-teman, hidup ini adalah legasi, memiliki sesuatu yang bisa diwariskan. Saya mau nih Lucky gitu ya, Bu Yani itu harus punya warisan. Itu harus mewariskan sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi ada bekasnya. Kehidupan teman-teman itu ada bekasnya. Karena ada legasinya. Sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu kita ini berbatas waktu. Ini harus kita meninggalkan sesuatu. Usia kita mungkin saya ini 25 tahun, berarti mungkin gitu ya. Sama kan usianya gitu kan. Sama Yudi usia berapa? 17, 18 kan Yud, sama usia kita gitu kan. Ini seumuran kan? Seumuran gitu ya. Nah, kita berbatas waktu teman-teman gitu, maka kita harus meninggalkan sesuatu legasi. Nah, legasi itu adalah kebaikan-kebaikan yang diwariskan, prestasi kebaikan yang dieksekusi. Itu. Nah, maka dari 3 ini ya teman-teman, kalau kita fundamental ini kita jaga dan kita tumbuhin, sikap dan semangat keyakinan, giroh pejuangnya untuk berjuang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jati diri kita sebagai hamba dan pejuang. Kemudian melahirkan legasi dalam hidup. Ini kalau kita benar-benar on the track di situ gitu ya, maka harusnya sekarang kita berpikir apa legasi yang akan Anda tinggalkan ketika Anda meninggal.
Itu harus ditulis gede-gede tuh. Legacy apa yang akan Anda tinggalkan di dunia ini ketika Anda meninggal. Maka membangun mega project akhirat adalah keniscayaan. Membangun mega project akhirat yang menghasilkan pasif income dunia dan pasif income akhirat itu adalah keniscayaan. Maka pertanyaannya adalah, apa mega projectmu? Apa legacy yang akan Anda tinggalkan di dunia ini? Pertanyaan yang sangat perlu untuk Anda renungkan. Mungkin bukan sekarang, bisa jadi besok, bisa jadi 3 tahun lagi, bisa jadi 5 tahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi, dan bisa tak jadi pada saat ajal Anda menjemput baru ingat kata-kata saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digital kok masih pakai cara manual? Nih, hanya dengan WhatsApp Marketing dijamin deh omset apotek kamu pasti jauh lebih meningkat. Buku ini berisi tips and tricks seputar database yang akan mengubahnya menjadi pelanggan setia apotek kamu. So, dapatkan sekarang, swipe up.